Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu dan pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Pembahasan ini meliputi definisi ilmu dan pengetahuan, aliran-aliran yang membahas tentang ilmu dan pengetahuan, kemudian ilmu pengetahuan, perspektif Islam, dan yang terakhir, hakikat ilmu dan pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Definisi ilmu dan pengetahuan. Kata al-ilm berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk ma'rifat dari alima ya'lamu ilman dengan wazan fa'ila yaf'ulu fi'lan yang artinya adalah pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, ilmu disebut dengan science, sedangkan pengetahuan disebut dengan knowledge. Secara terminologi, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia atau merupakan hasil pekerjaan manusia untuk menjadi tahu atau mengetahui sesuatu. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah. Nah, dari pengertian tersebut, maka dapat difahami bahwa pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk di dalamnya adalah ilmu. Jadi, ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia. Di samping berbagai pengetahuan lainnya seperti seni dan agama. Bahkan, seorang anak kecil pun telah mempunyai berbagai pengetahuan sesuai dengan tahap pertumbuhan dan kecerdasannya. Menurut Profesor Jujun Surya Sumantri, pengetahuan merupakan hasanah, kekayaan mental yang secara langsung ataupun tak langsung turut memperkaya kehidupan kita. Sukar untuk dibayangkan bagaimana kehidupan manusia seandainya pengetahuan itu tidak ada. Sebab pengetahuan merupakan sumber jawaban bagi berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan. Maka jika melihat hal tersebut, tentu saja pengetahuan manusia itu sangat kompleks ya. Oleh karena itu, Ahmad Tafsir kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis pengetahuan manusia, yaitu ada sains, filsafat, mistik, dan seni. Sains, objeknya adalah empiris, hal-hal yang empiris. Kemudian paradigmanya adalah sains, dan metodenya menggunakan metode ilmiah. Kriteria dari pengetahuan sains ini adalah rasional empiris. Sedangkan filsafat, objeknya adalah abstrak rasional. Dan paradigma, metode, dan kriterianya itu semuanya rasional. Sedangkan mistik, objeknya adalah abstrak suprarasional. Paradigmanya yaitu rasa, iman, logis, dan kadang empiris. Sedangkan seni, objeknya adalah empiris, abstrak rasional, dan abstrak suprarasional. Sedangkan paradigmanya kumpulan dari 3 paradigma sebelumnya. Kriteria dari seni ini adalah indah dan tak indah. Nah, tiap jenis pengetahuan pada dasarnya menjawab jenis pertanyaan tertentu yang diajukan. Oleh sebab itu, agar kita dapat memanfaatkan segenap pengetahuan kita secara maksimal, maka harus kita ketahui jawaban apa saja yang mungkin bisa diberikan oleh suatu pengetahuan tertentu. Setiap jenis pengetahuan mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologinya, yaitu tentang apa, bagaimana, dan untuk apa pengetahuan tersebut disusun. Ada beberapa aliran yang membicarakan tentang instrumen dalam meraih ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama ada rasionalisme. Aliran ini merupakan aliran yang lahir dari paham humanisme. Mereka mengatakan bahwa akal itu adalah alat pencari dan pengukur pengetahuan. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal dalam menangkap objek. Dan tokoh dari aliran ini adalah René Descartes. Akan tetapi, sebenarnya paham ini itu sudah ada jauh sebelum dia mencetuskan tentang paham ini ya, yaitu orang-orang Yunani kuno seperti Aristoteles. Yang kedua, aliran empirisme. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu empeiria
artinya adalah pengalaman. Manusia mengetahui pengetahuan melalui pengalaman. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Nah, pengetahuan indrawi ini bersifat parsial. Itu disebabkan oleh adanya perbedaan antara indera yang satu dengan yang lainnya. Jadi, pengetahuan indrawi akan berbeda menurut dari perbedaan indera dan terbatas pada sensibilitas organ-organ tertentu. Maka dalam aliran empirisme ini, menurut mereka, sumber utama untuk memperoleh pengetahuan adalah data empiris yang diperoleh dari panca indera. Akal tidak berfungsi banyak kalau ada hanya sebatas ide menurut mereka. Aliran yang ketiga yaitu positivisme. Positivisme ini merupakan lanjutan dari rasionalisme dan empirisme dalam filsafat pengetahuan. Tokohnya adalah Auguste Comte. Comte ini merupakan penganut empirisme yang mengatakan bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi menurutnya tetap harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kebenaran memang diperoleh dengan akal, tetapi menurutnya harus didukung dengan bukti empiris yang terukur. Nah, terukur inilah yang merupakan sumbangan dari positivisme. Jadi, pada dasarnya positivisme ini sama dengan empirisme, tapi ditambah dengan rasionalisme. Dan aliran yang terakhir, intuisionisme. Tokoh aliran ini adalah Henry Bergson. Ia menganggap bahwa tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. Karena objek-objek yang kita tangkap adalah objek yang selalu berubah dan tidak pernah tetap. Menyadari keterbatasan akan indera dan akal ini, maka Bergson kemudian mengembangkan suatu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia yang disebut sebagai intuisi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dalam kesadaran dan kebebasannya. Sebenarnya, jauh sebelum aliran ini ada, para filosof Islam itu telah mengembangkan teori ini dalam tradisi keilmuan Islam. Salah satu filosof Islam yang mempraktekannya adalah Al-Ghazali. Dalam sejarah filsafat Islam, Al-Ghazali dikenal sebagai orang yang selalu syak ataupun ragu-ragu atas kebenaran yang diperoleh oleh akal. Perasaan ini timbul ketika ia mempelajari ilmu kalam. Nah, dalam ilmu ini terdapat beberapa aliran yang saling bertentangan. Bila kita amati penjelasan dari Al-Ghazali dalam bukunya Al-Munqidh min ad-Dalal, nampak kepada kita bahwa ia ingin sekali mencari kebenaran yang sebenarnya, yaitu kebenaran yang diyakininya betul-betul merupakan kebenaran. Seperti ini contohnya, jika kita melihat bintang, maka bintang itu terlihat ukurannya sangat kecil. Kemudian, kita tidak cukup hanya di situ saja. Kita meneliti bintang itu dengan alat yang canggih, maka akan kita ketahui bahwa ternyata ukuran bintang itu lebih besar daripada bumi. Demikianlah gambaran ketika kita mencari hakikat suatu kebenaran seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali. Oke, kita lanjut pembahasan mengenai ilmu dalam perspektif Islam, yaitu berdasarkan pada intelek ataupun hati nurani akal subjektif yang mengarahkan rasio, yaitu akal objektif, kepada pembentukan ilmu yang berdasarkan kesadaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman melihat skema ini, maka akan difahami bahwa manusia dengan keutamaannya, yaitu Allah telah menganugerahkan akal kepada manusia. Dengan potensi yang ada ini, maka manusia berusaha untuk membaca, memahami, bahkan menghayati segala fenomena yang nantinya dapat menimbulkan pengetahuan. Fenomena itu dapat berupa kauniyah, yaitu alam semesta, juga fenomena lainnya berupa Qur'aniyah, yaitu Al-Quran. Nah, dari ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah ataupun Qur'aniyah itu kemudian oleh manusia diinterpretasikan, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu yang disebut dengan ilmu pengetahuan.
Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, Al-Quran dan hadis itu digunakan sebagai sumber dan dasar ilmu pengetahuan. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan upaya ataupun pandangan filosofis dalam rangka menyelesaikan problematika yang terjadi dalam dunia pendidikan Islam, tentu berlandaskan ajaran agama Islam. Demikianlah pembahasan materi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.